Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Kita akan nyanyikan Manis Kau Dengar. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, haleluya. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa, buat kasih anugerah-Mu yang begitu indah yang Kau karuniakan buat kami, sehingga pada sore hari ini Bapa, kami boleh melakukan ibadah kami dengan penuh sukacita, di mana pada sore ini Bapa ada satu kebaktian yang istimewa karena kami boleh mendapatkan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bapa, kami berdamai dengan Dikau, persekutukan roh kami dengan Roh-Mu ya Allah, dan kemuliaan kasih-Mu turun atas kami, menguasai seluruh kebaktian kami hingga kepada tamatnya. Dan segala kuasa gelapan roh jahat yang mau mengganggu, menghalangi kami dalam kebaktian kami sore ini, kami ikat, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dan kami tolakkan keluar. Darah Tuhan Yesus hancurkan, patahkan segala pekerjaan iblis, dan bela kemuliaan Allah turun atas kami. Bapa, kami serahkan seluruh kebaktian kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam puji-pujian kami boleh merasakan suasana sorga, sukacita Tuhan turun atas kami,
memenuhi hati dan jiwa kami, dan kami boleh merasakan kuasa Allah dinyatakan di antara kami. Pakailah akan hamba-hamba-Mu yang melani pekerjaan-Mu sore ini Bapa, dengan kuasa-Mu Engkau jadikan saluran berkat, sehingga semua yang melihat, mendengar siaran kami sore ini Bapa akan mendapatkan berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, juga dalam pemberitaan firman-Mu Engkau buka rahasia sabda-Mu bagi kami, pimpin bimbing kami ke dalam segala kebenaran-Mu, teristimewa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kuasa Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan alaskan kebaktian kami sore ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore, selamat kita akan mulaikan kebaktian kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara, biarlah pada sore ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan, kita boleh memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, karena Dialah juru selamat kita.
Tuhan, karena Dia telah mati menebus dosa kita. Kita akan pujikan pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Gagal kita telah ditebus oleh darah-Nya. Semua apa yang terjadi dalam masa lalu kita, Tuhan telah hapuskan. Kita akan pujikan pujian pelan.
yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, karena Dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Dia yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam kita, hanya Dia yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Hanya Kau Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih-Mu yang senantiasa melimpah sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat saat ini Kau masih beri kami kesempatan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui pujian senantiasa memberi satu kekuatan dalam kehidupan kami, untuk senantiasa kami boleh melangkah maju di dalam Engkau, dalam belang harapan kami pada Engkau ya Bapa. Dan terus kami melangkah maju dalam Engkau, bertekun di dalam Engkau, senantiasa Engkau beri kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, biarlah melalui pujian ini boleh membawa kehidupan kami senantiasa meninggikan dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Bapa surga, berkati anak-Mu sudah menyampaikan pujian, berkati dalam segenap kehidupan mereka menjadi saluran yang berkat indah yang untuk umat kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa surga, Kau sebentar kami juga akan menerima firman-Mu, firman yang boleh membentuk setiap kehidupan kami, boleh lebih hari lebih baik dalam Engkau. Melalui firman-Mu boleh membentuk setiap pribadi kami untuk senantiasa hidup benar sesuai dengan kehendak rencana-Mu Bapa. Bapa,
Kau urapi sebentar hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Bagi hamba-Mu Bapa untuk menyalurkan firman-Mu bagi sidang jemaat-Mu tempat ini Bapa. Membawa kehidupan kami seturut kehendak rencana-Mu Bapa. Urapi kami juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh masuk dalam kehidupan kami. Terlebih lagi boleh bawa kehidupan kami benar dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allahku ajaib, Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa memeliharakan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sore hari ini firman Tuhan saya beri tema bertekun. Bertekun mengatakannya sangat mudah, tapi memerlukan pengorbanan, kemauan yang kuat. Ya, kita akan baca di dalam surat Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa dikatakan kita malah bermegah dalam kesengsaraan? Karena firman Allah sudah menubuatkan bahwa akan terjadi banyak-banyak hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Bahkan kalau saudara kita baca di dalam satu contoh saja, di dalam Injil Matius 24, di situ dikatakan bahwa akan timbul peperangan, timbul bencana, ada nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat akan muncul semuanya. Tapi firman Allah sudah mengatakan kepada kita, ya, bahwa kita memerlukan satu ketekunan. Juga dalam Matius 24 dikatakan barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dia akan diselamatkan. Nah, tapi di sini saya ingin supaya kita menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang percaya yang benar-benar tahu bahwa ketekunan itu memerlukan satu kemauan yang sungguh. Dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada akhir zaman ini banyak-banyak peperangan iman yang terjadi, banyak-banyak kesulitan yang terjadi. Apalagi sekarang kita melihat wabah corona yang masih begitu kuat di mana-mana. Tapi kita puji Tuhan, ya, pertolongan Tuhan makin nampak, makin nyata, dan banyak tempat-tempat kita boleh melihat orang-orang sakit corona disembuhkan oleh Tuhan dengan banyak-banyak cara. Kita wajib terus berdoa, dan kita tahu ini adalah salah satu kesengsaraan yang harus kita lewati, dan kita percaya bahwa dalam nama Tuhan banyak perkara-perkara yang ajaib akan terjadi. Nah, dalam ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi bukan kita berharap sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada artinya, atau suatu penantian yang tidak akan tahu kapan selesainya. Tapi dikatakan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian kita boleh melihat kalau kita punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan, berharap dengan iman yang kuat, kita lihat Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Sebab itu kekasih Tuhan, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Kita tetap setia kepada Dia. Walaupun ibadah kita, kebaktian kita harus melalui secara streaming seperti ini. Tapi saya percaya kalau kita melakukan ibadah kita dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan ada di antara kita. Tuhan Yesus pernah berkata, 2-3 orang berhimpun atas namaku, di sana aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya sore hari ini, jika dalam keluarga-keluarga kita, dalam rumah tangga kita
kita berkumpul bersehati karena Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan saya percaya hadiratnya nyata di tengah-tengah keluarga kita. Kuasanya bekerja dengan begitu indah di tengah-tengah kita. Dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi di antara kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu dalam kebaktian-kebaktian yang lalu saya katakan, biarlah kebaktian secara streaming ini merupakan kebaktian yang sungguh dalam kehidupan kita. Ya, bukan kita hanya sekedar menonton, melihat, mendengar, tapi mari kita ikut serta dalam kebaktian kita. Kita ikut menyanyi, kita ikut menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Dan saya katakan selalu, kalau Yesus ada dengan kuasanya dalam keluarga kita, mujizat Allah terjadi. Kuasa Allah dinyatakan, kemenangan demi kemenangan dicurahkan Tuhan di tengah-tengah kita. Terus istimewa sore hari ini, sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Biar ini merupakan satu event yang besar dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, mari dalam kebaktian ini kita merupakan kebaktian yang sungguh. Kita bersyukur karena gereja pindah ke rumah kita. Ibadah ada dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Kita dapat memuji Tuhan, dapat menyembah Dia, dan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Sebab itu, mari, kalau kita lihat untuk orang-orang yang bertekun kepada Tuhan, ibadahnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pujiannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan tidak menghiraukan apapun yang terjadi sekelilingnya, dia boleh merasakan kuasa Allah. Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jelas Ibrani 10 ayat 36 ini berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, perlu itu ketekunan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya yang khusus, dia katakan, aku pokok anggur, kamu carang-carangnya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mau kita melekat erat dengan Dia terus, tidak terputus sedetik pun, tidak terputus sesaat pun, tetap melekat erat. Sini dia katakan, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Supaya kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Mungkin banyak yang kita minta kepada Dia, banyak yang kita harapkan kepada Dia. Tuhan tidak minta banyak dari saudara dan saya. Tuhan minta ketekunan, tetap setia, tetap percaya, tetap beribadah. Ya, walaupun mungkin perasaan kita, daging kita mengatakan, aduh, kebaktian kok gini ya, ya, tidak seperti kebaktian di gereja dan seterusnya. Saya katakan ada saatnya Tuhan uji kita, Tuhan bawa kita kepada momen-momen seperti ini, agar kita menjadi anak-anak Allah yang kokoh, kuat, dan tangguh. Tuhan persiapkan saudara dan saya untuk hal-hal yang lebih luar biasa lagi di saat-saat yang akan datang. Sebab itu, mari kita bawa diri kita, tubuh, jiwa, roh kita ikut masuk dalam ibadah kita. Ya, karena sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Juga dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Dia katakan sini, saya bacakan. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jikalau kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Oh, hebat sekali. Saudara masih ingat apa yang Yesus katakan dalam dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8? Kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Inilah kuasa yang Tuhan berikan. Kalau engkau bertekun, engkau akan memerintah bersama dengan Kristus.
Dalam kemuliaannya kita boleh melihat kita sudah mengusir setan, ya. Juga dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Apakah orang yang sekedar menyebut dirinya orang Kristen? Apakah sekedar orang Kristen yang pergi ke gereja? Tidak. Orang Kristen menurut firman Tuhan, orang percaya menurut firman Tuhan adalah orang yang tekun dan taat melakukan kehendak Allah. Dia bertekun di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Itulah orang percaya. Dan Injil Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mengusir setan, mengusir penyakit, dan banyak-banyak mujizat bisa terjadi. Inilah kuasa yang Tuhan berikan. Memerintah bersama dengan Dia. Seringkali kita katakan memerintah ini, kita pikir nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Oke, itu akan terjadi. Tapi untuk sekarang ini, memerintah bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat akan dihancurkan, akan dipatahkan. Karena kita menerima kuasa dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, apakah yang membuat engkau lemah? Apa yang membuat engkau tidak kuat untuk maju terus mengiring dan melayani Tuhan? Saudaraku, mari. Melalui firman Tuhan ini saya katakan bangun, bangkit, bertekun. Tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus telah setia sampai di kayu salib. Dia setia masuk sampai dalam kubur yang gelap. Roh Allah membangkitkan dia. Dan saya percaya kalau engkau dan saya, kita pada sore hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, bangun, bangkit, dan tetap bertekun dalam Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang dapat menghalangi kita untuk maju terus, mengiring Tuhan, melayani Dia di dalam kehidupan kita. Sebab dia katakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kekuasaan atas kuasa maut dan neraka menjadi bahagian kita. Kenapa? Kitab Wahyu mengatakan orang yang mengikut Yesus yang menang itu juga akan menjadi menang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang atau sore hari ini di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, kita mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan biarkan iblis untuk membuat engkau goyah, untuk membuat engkau takut dan mengatakan saya tidak bisa tahan menghadapi tantangan, pencobaan, persoalan ini. Tidak. Tuhan Yesus ada bersamamu. Amin. Amin. Tuhan Yesus ada bersamamu. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Dia tidak minta banyak daripadamu. Dia tidak minta supaya kita melakukan hal-hal yang berat. Tidak. Dia hanya minta supaya kamu bertekun. Bertekun itu sesuatu perkara yang mudah mengatakan, tapi memerlukan kemauan yang sungguh. Kadang-kadang karena kemurahan Tuhan, Tuhan menolong kita, menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya kepada kita, dan kita mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini saya mau berdoa tiap hari 5 menit. Haleluya. Janji sama Tuhan 5 menit. Tiap pagi jam sekian. Tapi banyak kali hal-hal yang kecil itu sulit untuk kita lakukan. Banyak halangan yang menghalangi kita. Pembacaan firman Tuhan dalam keluarga kita mungkin jalan dengan terseok-seok, dengan tersendat-sendat. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Allah, kita utamakan supaya kita bisa bertekun di dalam Tuhan. Dikatakan juga dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12, saya bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oh, haleluya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Maksudnya bukan saja saya sudah benar, kehidupan saya benar, sudah cukup begini. Tidak. Dalam kebenaran yang Tuhan buat, kita hidup di dalamnya, tekunlah. Maka engkau akan melihat
kemuliaan kuasa Allah nyata atas kehidupan kita. Saudara, dalam perumpamaan yang diberikan oleh Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, di situ dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, ya. Dihantarnya aku kepada rumput yang hijau, dibarikannya pada rumput yang hijau, dan dihantarnya aku perlahan-lahan kepada air yang tenang. Oke. Tapi untuk sampai sana, si domba ini harus tekun ikut gembalanya. Sehingga dia katakan dalam ayat yang keempat Mazmur 23, sekalipun aku lewat lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut. Berarti harus lewat lembah kekelaman. Kalau kita tidak tekun, saya tidak berani, saya tidak kuat, saya tidak bisa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sore ini firman Tuhan datang kepada kita. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Berarti sudah kudus, harus tekun. Amin. Ya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Sebab banyak kali orang berusaha mengatakan, oke lah, saya bisa menyangkal diri, saya bisa pikul salib, saya bisa ikut Yesus, tapi tidak lama-lama, tidak kuat. Ya, saya katakan tadi, untuk bertekun memerlukan kemauan yang sungguh, memerlukan sesuatu yang kuat, satu keinginan yang kuat, dan tentu saja memerlukan pengorbanan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, apa yang harus kita perbuat supaya kita bertekun? Coba kita akan baca Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Yang pertama, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan dalam Kolose 1 ayat 23 ini, dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, bertekun dalam iman. Jangan hari ini iman, besok goncang, ya. Besok bimbang, besok khawatir. Tidak, dikatakan hendaklah kamu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Haleluya. Yakobus mengatakan, orang yang bimbang jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Karena itu orang yang mendua hati, ya, tidak teguh pada pendiriannya. Saudaraku, mari pada sore hari ini kita berusaha pegang kuat akan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan mau tergoncangkan oleh apapun. Kita pegang teguh. Dia yang mengatakan, aku tidak akan tinggalkan engkau. Amin. Amin. Puji Tuhan. Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dan dikatakan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kadang-kadang kita tetap tekun sama Yesus. Kita memandang Yesus. Gelombang boleh datang, angin kencang boleh datang, tapi tiba-tiba ada satu nasihat teman baik, sahabat baik, kita mulai menoleh. Kita tinggalkan pengharapan kita kepada firman Tuhan. Kita mulai menoleh perkara yang lain. Kita mulai memikirkan saran-sarannya yang begitu baik menurut pikiran kita. Saudara, sore hari ini kembali saya katakan, mari kita berpegang teguh kepada pengharapan kita, bertekun dalam pengharapan kita kepada Yesus. Jangan mau tergoyahkan oleh apapun. Di kiri kanan kita mungkin banyak-banyak hal berusaha untuk menarik perhatian kita. Tapi saya percaya, kalau kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, tetap memandang kepada Yesus, oh puji Tuhan, kita akan menang dan melihat perkara-perkara yang luar biasa Tuhan karuniakan buat kita. Sebab itu saudaraku, kalau kita melihat keadaan dunia ini, peperangan, kesulitan, sakit penyakit datang.
itu janganlah menakutkan kita, tapi membuat kita makin tekun di dalam Tuhan, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang akan berikan kekuatan baru buat kita. Dan saya percaya dengan semangat dan kekuatan baru, kita akan maju terus untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Dia dan melakukan akan segala perintahnya. Sebentar kita akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kita akan nyanyikan satu nyanyian, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Mari dengan tekun kita berharap dan bersandar hanya kepada Dia. Karena kita akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas kehidupan kita. Sekali lagi, sebelum saya akhiri pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, saya ajak kita, mari kita memandang kepada Yesus. Memandang kepada Dia, tekun memandang kepada Dia. Jangan mau dialihkan pikiran kita, hati kita kepada yang lain. Hanya Yesus yang tidak lama lagi akan datang dengan kemuliaannya, memberikan kekuatan baru untuk kita mengiring dan melayani Dia. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan sungguh tidak lama lagi. Kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah, sungguh tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan
Puji Tuhan. Mari kita pegang tubuh Kristus pada tangan kanan kami. Pada tangan kiri kami ada cawan yang berisi darah Kristus. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kanan kami ada tubuh Kristus, dan di cawan yang berisi darah Kristus yang telah dicucurkan karena kesalahan kami. Bapa, kami tahu di tengah-tengah kelemahan kekurangan kami, tubuh dan darah Kristus memberikan kami kuat baru, semangat baru untuk tetap bertekun di dalam Engkau. Sebentar kami sidang jemaat-Mu akan terima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah ini mendatangkan kekuatan baru bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Allahku. Kami dengarkan firman Tuhan. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah sudah ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama dengan iman. Haleluya. Kita angkat cawan pada tangan kanan kami. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan, katanya, cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Maka seberapa kali kau minum, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Karena seberapa banyak kali kau makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Allahku buat kemurahanmu yang telah menyerahkan Tuhan Yesus jadi korban di Bukit Golgota, bukan saja untuk salah dan dosa kami, tapi untuk kesempurnaan kehidupan kami. Jemaat-Mu yang sakit Bapa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kuasa Allah dinyatakan, karena bilur-bilur Kristus telah memberikan kami kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, dan kami dapat menjadi anak-anak Allah, pelayan-pelayan Tuhan yang makin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang kuasanya kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara tercinta ini. Bapa, Engkau tolong senantiasa pemimpin-pemimpin kami untuk dapat membawa bangsa ini berjalan pada jalan yang benar. Berilah ketaatan untuk seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tugasnya dengan baik, sehingga boleh melewati masa yang sulit ini. Penyakit corona boleh dihancurkan, boleh dihilangkan semuanya, dan kami boleh merasakan kembali kuasa dan kemuliaan Allah. Engkau pulihkan keadaan bangsa kami ya Bapa, Engkau pulihkan. Berikanlah damai sejahtera-Mu, berikan kesukaan, dan kami semuanya dapat bergembira dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Engkau jaga, Engkau lindungi seluruh jemaat-Mu dengan kasih-Mu. Pemeliharaanmu senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Engkau cukupkan segala yang diperlukan. Engkau berikan semua yang diminta daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memuji kebesaran nama-Mu ya Bapa. Kebesaran-Mu
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore ini, di mana Engkau sudah kuasai seluruh kebaktian kami. Terima kasih bahwa Engkau sudah mengurapi dengan kuasa kasih-Mu dan anugerah Allah yang begitu besar. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati negara tercinta ini, Engkau jaga, Engkau lindungi kami semua dengan kasih-Mu, dan anugerah Allah menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, kekasih-kekasih Tuhan, kiranya berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami turun tinggal atas kamu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setianya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus-Nya ada tinggal atas kamu hari ini sampai pada hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Allah turun atas kamu semuanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin, 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 amin. Shalom, selamat sore. Terima kasih telah mengikuti ibadah raya sore ini secara online. Adapun acara ibadah GSPDI Mojo Agung minggu ini adalah doa rantai hari Selasa jam 6 pagi sampai hari Rabu jam 6 pagi. Hari Selasa adalah hari puasa untuk pelayan-pelayan mimbar. Pada kaum muda dan remaja hari Sabtu jam 7 malam di aplikasi Zoom. Ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di WhatsApp. Hari Minggu sore jam 4 ibadah raya secara online di YouTube GSPDI Mojo Agung dan di Facebook GSPDI Mojo Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.